Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisa Khalifatul Husna, NIM 1263082031185. Di sini di mata kuliah biopsikologi selaku kelompok 3, saya akan menjelaskan tentang neuron dan resting potensial membran. Yang pertama adalah neuron. Neuron merupakan unit kerja sistem saraf pusat. Neuron dianggap sebagai blok pembangun dasar dalam sistem saraf anatomi manusia. Ini adalah sel-sel saraf khusus atau kompleks yang bertanggung jawab mengirimkan informasi ke tubuh dalam bentuk sinyal listrik dan kimia. Tubuh manusia memiliki banyak jenis neuron yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Adapun struktur neuron di dalamnya meliputi badan sel atau soma, dendrit, dan serabut saraf atau akson. Akson dan dendrit bertanggung jawab atas transmisi dan penerimaan informasi dari sel lain dari satu neuron ke neuron lainnya. Dendrit menerima informasi dari neuron atau reseptor sensorik, kemudian meneruskannya ke badan sel dan ke akson sebagai sinyal listrik yang dikenal sebagai potensial aksi. Setelah informasi mencapai seluruh panjang akson, informasi tersebut kemudian ditransmisikan melalui sinapsis ke dendrit neuron lain. Untuk selanjutnya adalah resting membran potensial. Resting membran potensial atau potensial membran istirahat adalah kondisi di mana perbedaan potensial pada sitosol dengan cairan ekstraseluler berada di antara negatif 60 MV sampai negatif 80 MV. Potensial membran adalah perbedaan muatan listrik antara di dalam dan di luar sel. Untuk merekam potensial membran sebuah neuron, maka diperlukan memposisikan ujung salah satu elektroda di dalam neuron dan ujung elektroda lainnya di luar neuron di dalam cairan ekstraseluler. Ketika kedua ujung elektroda itu berada di dalam cairan ekstraseluler, maka perbedaan voltase di antara mereka adalah 0. Ketika ujung elektroda intraseluler dimasukkan ke dalam sebuah neuron, steady potensial sebesar kira-kira negatif 70 MV akan terekam. Steady membran potensial sekitar negatif 70 MV inilah yang disebut dengan resting potensial neuron. Adapun 3 faktor yang mempengaruhi distribusi ion Na+ dan K+. Yang pertama adalah ion-ion yang bergerak menurunkan gradien konsentrasinya, sehingga Na+ akan cenderung masuk dan K+ akan cenderung keluar. Yang kedua, muatan internal negatif menciptakan tekanan untuk Na+ maupun K+ untuk masuk. Dan yang terakhir adalah pompa sodium potasium mengangkut 3 Na+ keluar untuk setiap 2 K+ yang mereka angkut masuk ke dalam. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Potensial generator neuron. Bagaimana terjadinya potensial generator? Yaitu saat pemompaan sodium potasium, membran sel tetap menjaga permeabilitasnya, meskipun natrium dan kalium dapat dilalui. Saat membran mudah dilalui natrium, kekuatan elektrostatis dan dorongan difusi akan mendorong natrium masuk ke dalam membran. Otomatis, keseimbangan ion positif di luar membran dan negatif di dalam membran akan terganggu, dan kondisi potensial membran akan berubah menjadi potensial generator. Saat peristiwa potensial generator, ion natrium yang masuk ke dalam membran akan menambah jumlah ion positif di dalam membran, yang mengakibatkan bagian luar membran bermuatan negatif, karena ion natrium yang masuk sangat banyak. Oleh karena itu, bagian saraf yang mengalami potensial generator atau tempat timbul impuls akan bermuatan negatif. Dalam kondisi tersebut, potensial listrik di dalam membran yang semula sebesar minus 70 mV berubah menjadi plus 50 mV. Ambang perbedaan potensial antara bagian dalam dan luar membran mampu menimbulkan nilai lucutan aliran aksi, yaitu kurang dari minus 5,5 mV.
Proses tersebut disebut depolarisasi. Depolarisasi sendiri merupakan peristiwa berkurangnya perbedaan potensial antara di luar membran dan di dalam membran. Periode refraktor mutlak dan relatif. Periode refraktor mutlak yaitu keadaan yang terjadi apabila tidak ada rangsangan atau stimulus, tidak ada kekuatan untuk menghasilkan potensial generator. Periode refraktor relatif yaitu keadaan ketika serabut saraf kembali distimulasi, tetapi memerlukan stimulasi tinggi untuk menghasilkan potensial generator. Peran periode refraktor. Yang pertama, dalam aliran aksi. Periode refraktor menyebabkan aliran aksi hanya dapat berlangsung searah, karena bagian yang ditinggalkan atau dalam kondisi refraktor mutlak tidak dapat distimulasi kembali. Yang kedua, dalam laju atau kecepatan aliran aksi. Intensitas stimulasi yang besar menambah laju aliran, karena setelah periode refraktor mutlak terjadi, aliran dapat tetap diteruskan pada periode refraktor relatif. Aliran aksi. Aliran aksi ada dua. Yang pertama, aliran bifasis dan aliran monofasis. Aliran bifasis. Terjadinya dua aliran yang arahnya saling bertentangan. Yang kedua, aliran monofasis, yaitu hanya terjadi satu arah aliran. Pengaruh neurotransmitter menimbulkan dua macam peristiwa, tergantung dari struktur neurotransmitter dan reseptor penerimanya. Depolarisasi merupakan potensial membran menurun yang menimbulkan potensial aksi. Dalam peristiwa ini, akson berada dalam periode supernormal. Kondisi ini disebut dengan potensial susulan negatif. Hiperpolarisasi merupakan potensial membran meningkat. Dalam peristiwa ini, akson berada pada periode subnormal atau periode nisbi. Kondisi ini disebut dengan potensial susulan positif. Potensial possinapsis muncul pada sinapsis tunggal dan hanya memiliki efek yang terbatas dalam menimbulkan neuron possinapsis yang lain. Efek yang timbul sangat tergantung pada keseimbangan antara sinyal-sinyal eksitatori dan inhibitatori yang sampai pada akson. Bila jumlah depolarisasi dan hiperpolarisasi yang sampai di akson Hillock mampu mendepolarisasi, maka potensial aksi akan timbul di akson Hillock. Potensial aksi hanya terjadi sekitar 1 milidetik dan akan mengubah membran potensial dari minus 70 mV menjadi plus 50 mV. Potensial aksi ini sifatnya ada atau tidak. Jadi, jika bersifat setengah-setengah, ia hanya akan muncul oleh depolarisasi yang melampaui ambang batasnya. Efek dari munculnya potensial aksi adalah penambahan semua potensial postsinaptik yang ada di neuron multipolar dan mengumpulkannya di akson Hillock. Dari bagian ini akan dapat dibuat keputusan apakah impuls akan dilanjutkan atau tidak. Dan hal tersebut sangat tergantung dari penjumlahan potensial postsinapsis yang ada. Penggabungan atau penjumlahan potensial postsinapsis ini disebut dengan integrasi. Ada dua macam penjumlahan potensial postsinapsis, yaitu penjumlahan dan penjumlahan temporal. Pada gambar 3.9 dapat kita lihat peristiwa penjumlahan spatial, yaitu penjumlahan yang potensial postsinapsisnya berasal dari dua macam sinapsis. Neuron A dan B bersifat meningkatkan, sedangkan neuron C dan neuron D bersifat menghambat. Bila potensial postsinapsis neuron A dan B dijumlahkan, maka akan timbul impuls eksitatori yang semakin besar. Demikian pula halnya dengan penjumlahan potensial postsinapsis. Neuron C dan D akan meningkatkan impuls inhibitatori,
Sedangkan penjumlahan antara impuls A dan C akan menimbulkan reaksi yang menetralkan. Pada penjumlahan temporal, potensial pesinapsis yang dijumlahkan berasal dari sinapsis yang sama. Contohnya dapat kita lihat pada gambar 3.10. Pada gambar tersebut, nampak bahwa sinapsis di A akan menimbulkan efek eksitatori, sedangkan sinapsis di B akan menimbulkan efek inhibitatori. Bila pada A terjadi potensial postsinapsis yang berturut-turut, maka potensial postsinapsis yang kedua akan lebih besar daripada potensial postsinapsis yang pertama. Demikian pula yang terjadi pada sinapsis B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibyajiswa Aditya. Saya dari kelas Psikologi Islam 2E IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menerangkan bab tentang transmisi sinapsis. Transmisi sinapsis adalah transmisi kimia berdasarkan sinyal-sinyal dari neuron yang satu ke neuron yang lain, di mana neuron berkomunikasi melalui sinapsis dan melalui perantara substansi kimia yang terdiri atas protein, asam amino, karbohidrat, dan asam nukleat yang dilepaskan oleh terminal buton. Apakah terminal buton itu? Terminal buton adalah tombol kecil di ujung akson yang melepaskan substansi kimia atau neuron transmitter. Substansi neuron transmitter ini akan menentukan efek pembangkitan atau hambatan. Struktur sinapsis sendiri dibagi menjadi 5. 1. Sitoplasma. 2. Membran presinapsis. 3. Synaptic cleft. 4. Cairan ekstrasel. 5. Aksoplasmic transport. Sitoplasma dalam terminal buton terdiri pembuluh sinapsis atau synaptic vesicles yang terletak dekat dengan membran presynaptik mitokondria yang berfungsi sebagai sumber energi, dan citran as yang merupakan pembungkus dari neuron transmitter yang bentuknya seperti badan Golgi di sel-sel tubuh manusia. Selain bagian-bagian tersebut, membran presinapsis dan membran postsinapsis adalah bagian penting dalam mekanisme transmisi sinapsis. Di antara membran presinapsis dan membran postsinapsis terdapat celah yang disebut synaptic cleft, yang jaraknya tergantung tugas masing-masing neuron. Umumnya, lebar celah ini adalah sekitar 200 angstrom, di mana satu as sarna dengan 1/10.000 mm. Dalam celah sinapsis ini terdapat cairan ekstrasel, tempat substansi neuron transmitter akan berdifusi. Neuron transmitter diproduksi oleh soma sel dan dialirkan ke terminal buton melalui mikrotubulus di sepanjang akson. Proses ini disebut dengan aksoplasmic transport. Membran postsinapsis merupakan membran yang paling tebal dibandingkan dengan membran di bagian-bagian lain. Ia mengandung molekul-molekul protein yang mampu mendeteksi hadirnya substansi transmitter di celah sinapsis dan selanjutnya mampu untuk mengubah potensial membran, dan terjadilah proses yang akan menghambat atau meningkatkan aktivitas neuron penerima. Mekanisme transmisi sinapsis dibagi menjadi 2. 1. Small molecule neuron transmitters dan large molecule neuron transmitters. Pada mekanisme ini, proses ekositosis juga terjadi, namun substansi kimia yang dibutuhkan akan berkumpul dalam badan Golgi dan kemudian dialirkan ke buton melalui mikrotubulus. Proses eksositosisnya tetap sama dengan small molecule, tetapi akan berlangsung secara bertahap. Large molecule
umumnya juga tidak dilepaskan pada celah sinapsis, namun dilepaskan pada cairan ekstrasel dan pembuluh darah. Oleh karena itu, proses ini biasanya terjadi pada reseptor yang letaknya jauh dari proses eksositosis, dan pengaruh yang disebarkan juga tidak terbatas pada neuron yang ada di sekitarnya, tetapi juga neuron-neuron yang letaknya berjauhan. Oleh sebab itulah, proses ini umumnya lebih berfungsi sebagai neuromodulator yang memiliki peranan besar dalam mengontrol emosi dan motivasi.